Halo Sobat Komputer HP, kali ini kita akan bahas tentang iPhone 11. Worth it sampai tahun berapakah kira-kira iPhone 11 ini bakal ke depannya? iPhone 11 adalah salah satu line up iPhone base model yang dirilis di tahun 2019. Dan iPhone 11 ini masih ada dalam kondisi baru yang bisa kalian dapatkan di toko reseller resmi Indonesia ataupun di luaran sana di online marketplace yang bisa kalian dapatkan di toko hijau, toko orange, ataupun toko hitam. Masih cukup banyak yang jual iPhone 11 ini. Untuk harganya sekarang ini di kisaran 6 jutaan untuk harga baru kapasitas 64 GB. Untuk yang kapasitas 128 dibanderol dengan harga 7 jutaan. Nah, balik lagi ke topik pembahasan, kira-kira iPhone 11 ini worth it sampai kapan, sampai tahun berapa? Kita bahas satu persatu mulai dua hal ini ya. Untuk yang pertama adalah spesifikasi bawaan iPhone 11 ini. Untuk iPhone 11 ini secara layar memang cukup kurang karena memang masih menggunakan layar LCD IPS, Liquid Retina IPS LCD dengan ukuran 6,1 inch dengan resolusi HD saja. Tapi kembali ke selera masing-masing, toh juga untuk iPhone 11 ini untuk penggunaan harian masih cukup enak, nyaman ya. Kemudian dari sisi desain, iPhone 11 ini masih menggunakan desain yang melengkung, bukan yang flat design ala iPhone 5 series, layaknya iPhone 12 series. Kemudian secara performa, kalian wajib tahu bahwasanya iPhone 11 ini adalah spek 5 tahun yang lalu. Dan untuk sekarang ini memasuki tahun yang kelima, dan secara spek iPhone 11 ini menggunakan chipset Apple A13 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer, CPU hexacore, Apple GPU, 4 core graphics dengan RAM 4 GB. Untuk tahun 2024 ini masih cukup mumpuni untuk melakukan berbagai hal, untuk main game ataupun untuk sekedar sosial media, chattingan, dan sejenisnya. Ini masih mumpuni banget ya untuk iPhone 11 ini meskipun menggunakan spek 5 tahun yang lalu. Tetapi ya mungkin ada penurunan pada sisi efisiensi penggunaan daya sehingga daya pada iPhone 11 ini lebih cepat habis. Ya patut diakui bahwasanya ini memang spek 5 tahun yang lalu. Kemudian untuk pilihan storage saya lebih sarankan kalau memang mau pilih iPhone 11 ini lebih baik minimal ya 128 atau 256 GB untuk penggunaan jangka panjang. Kemudian dari sisi baterai kapasitasnya 3110 mAh. Kalau beli dalam kondisi second lebih baik kalian langsung ganti saja pakai baterai baru untuk memaksimalkan experience pada penggunaan iPhone 11 ini. Kemudian untuk kameranya, iPhone 11 ini sudah menggunakan setup dua lensa seperti ini ya. Lebih bagus dibandingkan seri iPhone sebelumnya yang menggunakan setup lensa wide serta lensa telefoto yang jarang banget kita gunakan. Kalau untuk iPhone 11 ini sudah menggunakan dua lensa atau setup dua lensa, lensa wide, ultra wide yang mungkin lebih sering kita gunakan. Masing-masing berukuran 12 megapiksel lensa wide, ultra wide, dan sudah support untuk perekaman video sampai maksimal di 4K 60 fps. Sudah support juga untuk HDR dan untuk kamera depannya juga memiliki ukuran yang sama, yakni 12 megapiksel dan untuk perekaman video bisa maksimal di 4K 60 fps. Dan sudah include dengan True Depth Camera dan juga biometric sensor pada Face ID iPhone 11 ini. Kemudian secara fitur iPhone 11 ini ya sudah support untuk dual SIM pastinya, baik yang nano plus eSIM ataupun dual nano untuk region Hong Kong ataupun China. Sudah support IP68, anti air, anti debu, Apple Pay, NFC, fast charging, wireless charging. Cuman sayangnya untuk iPhone 11 ini belum mendukung untuk MagSafe ya, dan juga belum mendukung untuk jaringan 5G. Kemudian untuk poin yang kedua adalah update iOS terbaru. Untuk iPhone 11 ini masih dapat jatah update iOS terbaru di tahun 2024 ini untuk update iOS versi 18. Dan kemungkinannya ya bisa dibilang iPhone 11 ini kayaknya masih kebagian update iOS terbaru di tahun 2025 tahun depan. Mengingat ada iPhone yang menggunakan prosesor yang serupa seperti halnya iPhone 11 ini ya, yakni chipset Apple A13 Bionic pada iPhone SE generasi yang kedua atau iPhone SE 2020. Jadi kemungkinan besarnya iPhone 11 ini masih kebagian update iOS sampai 6 kali sampai tahun depan. Kayaknya ya. Kalau memang serendah-rendahnya kemungkinannya iPhone 11 ini dapat 5 kali update, kemungkinannya mentok sampai iOS versi 18. Tetapi mengingat iPhone 11 ini prosesornya juga digunakan pada iPhone SE generasi yang kedua,
besar kemungkinannya masih bisa dapat jatah update iOS versi 19 di tahun 2025. Nah, ngomongin kesimpulannya, kalau secara spesifikasi, iPhone 11 ini memang performanya sudah turun, tetapi untuk penggunaan harian masih cukup mumpuni untuk menjalankan berbagai game, aplikasi, dan sejenisnya. Jadi masih bisa kalian andelin untuk penggunaan harian. Cuman untuk efisiensi daya kemungkinannya sudah turun ya, karena memang ini spek 5 tahun yang lalu. Pastinya lebih irit pada iPhone 13 ataupun iPhone 14 secara performa dan juga keiritan baterai. Kalau untuk fitur, memang iPhone 11 ini kalah dari fitur MagSafe dan juga jaringan 5G-nya. Cuman untuk jaringan 5G mungkin akan jarang banget kita gunakan. Untuk sekarang ini hanya tempat-tempat tertentu saja yang sudah disupport untuk jangkauan jaringan 5G. Ya, kita optimalkan saja pada jaringan 4G LTE saja. Sedangkan untuk fitur MagSafe ini cocok buat kalian yang memang lebih sering pakai aksesoris yang menggunakan MagSafe. Cuman untuk iPhone 11 ini karena memang belum mendukung, bisa menggunakan alternatif casing dengan MagSafe. Cuman untuk daya rekat magnetnya kurang serekat iPhone yang memang sudah mendukung untuk MagSafe pada iPhone. Dan ngomongin update iOS, iPhone 11 ini kemungkinannya akan mentok sampai update iOS versi 18 kalau memang disupport hanya 5 kali update. Tetapi ada kemungkinannya karena prosesor yang digunakan pada iPhone 11 ini juga digunakan pada iPhone SE generasi yang kedua atau iPhone SE 2020. Besar kemungkinannya masih bisa update iOS sampai 6 kali sampai tahun depan di tahun 2025 di update iOS versi 19. Jadi kalau ngomongin worth it pakai iPhone 11 ini, ya masih terbilang cukup panjang. Apalagi masih dapat jatah update tahun ini dan kemungkinan besarnya tahun depan juga masih kebagian update. Jadi 3-4 tahun mendatang menggunakan iPhone 11 ini saya rasa juga masih nyaman, masih bisa diandelin juga untuk penggunaan harian standar common user ya. Kalau kalian memang mengedepankan update iOS dan juga performa yang lebih kencang dan baterai yang lebih irit, saya tidak rekomendasikan beli iPhone 11 ini. Terutama buat kalian yang memang ngincer iPhone ini dalam kondisi baru, saya tidak rekomendasikan. Lebih baik cari alternatif. Kalau mungkin untuk harga barunya saya lebih sarankan nambah dikit bisa dapat iPhone 13. Kalau memang dengan budget 6 jutaan, saya lebih rekomendasikan beli second iPhone 12 yang tentunya secara spesifikasi lebih unggul dibandingkan iPhone 11 ini. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini. Dan sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.